Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Hadirin para jamaah yang berbahagia, selamat datang. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Bihudurikum fil Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang. Alhamdulillah hari ini Rabu 1 Jumadil Awal 1445 Hijriah bersamaan dengan tanggal 15 November 2023 Masehi. Mari bersama kita melaksanakan salat zuhur secara berjamaah. Adapun selaku petugas pada hari ini, azan telah dikumandangkan oleh Al-Ustadz Ki Agus Junaidi Hasim dan imam nantinya akan dipimpin oleh Al-Ustadz Ki Agus Azhari Nung SPDI. Dilanjutkan dengan cawisan ba'da salat bersama guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ki Agus Haji Muhammad Husni Tamrin dengan pembahasan tauhid. Untuk ketertiban dan kenyamanan beribadah, jamaah diharapkan untuk tidak mengaktifkan handphonenya dan barang-barang milik jamaah dititipkan pada tempatnya. Dan kami himbau pada para jamaah sekalian agar berkenan mengikuti doa dan zikir bersama imam sampai dengan selesai. Demikianlah harap dimaklumi atas perhatiannya. Kami pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikrama Palembang mengucapkan terima kasih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Waj'alna muslimin. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufuf min tamamis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allah
Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah.
أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار، 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تبارك ربنا وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا يا ربي يا ربنا يا محمود. سبحان الله، 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 سبحان الله.
Subhanallah, 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 subhanallah. Subhan bihamdi daiman abadan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin wa bi ni'matin. Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه يكافئ مزيده ولك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لوجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرام وتقضى به الحوائج والذراع وحسن الخواتم يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين والدنيا والآخرة وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت مغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت ونجنا العفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبور مؤنسا. ربنا ظلمنا أنفسنا لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة يا فارج الهم يا كاشف الغم ويا من لعباده يغفر ويرحم يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا رحمن يا دافع البلاء يا رحيم.
اللهم دفعنا البلاء والوباء والفحشاء برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadullah subhanahu wa ta'ala walladhi ahaqqu bitahmid wa nahmaduhu biqauli alhamdulillah walladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala habibina syafi'ina sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Bapak-bapak, saudara, semoga kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Mari bersama-sama kita mulai cawisan ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bagi yang belum berniat i'tikaf, mari bersama-sama juga kita niat i'tikaf. Mudah-mudahan nambah satu amalan atau menghidupkan kenabian. Nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid ma dumtu fihi lillahi ta'ala. Bapak saudara, beberapa waktu yang lalu sembari kita mengaji ada hal yang mungkin perlu terus kita latih yang berkenaan dengan raso. Mulai dari rasa yang hissi, kita rasakan dengan lidah, rasa pedas, rasa manis, rasa itu ada. Nah, adanya rasa itu menjadi bagian daripada perjalanan kehidupan kita menuju Allah, bahwa terasonian Allah itu ada. Mak mano ngerasokannya Ustaz? Kalau pedes lemah, cucuk kecapi pedes teraso. Kalau asam, mbek asam, makan asam teraso. Kalau manis, mbek gula teraso. Tapi mak mano ngerasokan adonya Allah itu? Ternyata Bapak, dari yang sudah kita sampai ke beberapa waktu yang lalu juga dengan 7 sifat Allah, dari ba'ani, kemudian turun menjadi ma'nawiyah, yang itu 7 ada di kita. Kemarin kita pelatihan, mak mano ngerasokan bahwa diri ini yang dulu tidak ada, kemudian diadakan. Dengan pertanyaan, siapa yang ngadokan? Kalau ada yang jawab yang ngadokan itu Allah, berarti dia tahu dengan Allah. Ada yang ngadokan itu. Nah sekarang diri dia ini terasa bahwa dengan adanya diri dia ini adalah tanda bahwa Allah itu ada. Diri dia ini bukti dari adanya Allah. Itu baru tengok dari sini. Ketika dia melihat, ketika dia mendengar, ketika dia berjalan dari 7 sifat yang Allah rasakan kepada kita, masa sih tidak terasa bahwa Allah itu ada? Nah inilah yang dilatih terus. Ini bukan sifatnya hissi seperti terasa cabai itu pedas, asam, manis. Bukan itu. Tapi juga rasanya bukan di sini. Tapi itu adanya di sini. Ngapo
Sekarang Bapak kita praktek sedikit coba. Bapak lihat saya lihat Bapak. Kalau penglihatan kita ini terambil kembali kepada yang punya, baca tak kita saling lihat. Aku tak baca nengok Bapak yang ganteng-ganteng, yang hebat-hebat ini. Saya ngomong sekarang. Bapak dengar. Terasa tak bahwa telinga ini, kalau telinga baik-baik tanpa pendengaran, tak baca dengar. Nah, ternyata pendengaran itu bukan milik kita, penglihatan bukan milik kita, terasa tak kita nih bahwa kita tidak memiliki apa-apa. Lantas siapa yang punya? Dia adalah milik Allah. Dia adalah Allah, bahasa agamanya. Kalau kita terasa itu, terasa tak adanya Allah. Jauh tak dia. Dekat apa jauh? Kalau dia jauh, cak kita tak saling kenal. Tapi bagi yang terasa, dia Allah subhanahu wa ta'ala aqrabu min hablil warid. Ini hablil warid ini di sini, Pak. Dia akrab. Bahkan dari apa yang bisa kita rasakan ini, adanya Allah itu menjadi bagian pertalian antara Allah yang disembah dengan yang menyembah yang namanya abid. Mana ada jarak? Pendengaran punya dia, tapi dirasukannya di kita. Ada tak jarak? Tak kati. Kalau saya dengan ini berjarak. Walaupun mata ngomongkan ini dekat, tapi dia tidak bersambung. Tidak bersambung. Siapa yang baca mengatakan ini jauh? Mata akan mengatakan ini dekat, tapi dia tidak bersambung. Tidak ada pertalian antara botol ini dengan tutup ini. Tidak kati. Tapi coba Bapak rasakan. Allah yang mendengar, kemudian kita sekarang ini baca dengar. Dari mana? Maka pendengaran itu ada. Itu adalah sifat kembali kepada Allah. Kita didengarkannya, lewat itulah ada pertalian antara yang didengar yang dilihat dengan yang memberikan penglihatan. Yang dia melihat tidak pernah buta. Yang dia dengar tak pernah peka. Tapi Bapak, ketika diambil, miliknya tadi, diambilnya, maka bahasanya, kalau tak peka, buta, bisu, lumpuh, mati. Selesai. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, ini saya ulang supaya kita terlatih. Terlatih terus di dalam rasa. Jadi bahagia kita tidak ada jeda, tidak ada celah antara seorang hamba dengan yang dia sembah. Terus ada pertalian. Bapak keluar nanti dari masjid secara syariat, Bapak pakai kaki kiri. Tapi waktu berjalan pakai apa? Pakai kaki. Iya, tapi kalau kaki baik-baik, tidak baca berjalan ke sana. Nah, dari situlah kita terus bersama dengan Allah. Bapak pakai naik motor, atau Bapak pakai mobil. Ya, ini kan ada yang pakai motor, ada yang pakai mobil. Terus, Bapak naik mobil, nyopir mobil. Pacak tak mak ini? Kalau ininya baik-baik, tidak pacak. Maka terasulah bersama dengan Allah. Bapak pengen selamat. Itu udah terasa. Ya Allah, aku ini nak selamat. Ada yang baca dia, Allahumma antas salam. Ada yang baca Allahumma salimna. Ada yang baca bismillahirrahmanirrahim. Itu syariat. Tapi ketika dia mengerti bahwa ada yang menyelamatkan, namanya as-salam. Nah itu diadi itu. Jadi selain daripada sifat yang 7 tadi, Bapak, yang maknawiyah tadi, nanti Bapak buka di sini setiap subuh. Seingat saya setiap subuh ada amalan baca Asmaul Husna 99. Nah di Asmaul Husna itu, tajam. Maka Allah ngomong, fad'u.
doa pakai Asmaul Husna. Bapak sebut semuanya 99, walaupun tidak mengerti, ada faedahnya. Tapi kalau dari 99 itu kita tahu artinya satu persatu, wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahman irhamni ya Allah. Itu kan bisa langsung itu. Huwar rahmanur rahim al-malikul qudusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbar. Satu-satu kita ketemu artinya, langsung bisa doa ke situ. Luar biasa. Maka tidak ada jeda kembali ketika di mana saja kita berada, kapan saja kita berada, itu akan terus bertalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari Bapak-bapak kita terus ke lanjutannya ya. Hari ini kita akan baca insyaallah muallif hadzal kitab Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur ini meletakkan makom tauhid yang khalis. Judulnya hari ini makom tauhid yang khalis. Bi annallaha yaghfir lahu wa yarhamhu wa yaj'al qabrahu rawdatan min riyadil jinan. Lil muallif hadzal kitab Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maqam tauhid yang khalis. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai umatku, kami pernah berjumpa dengan Nabi Ibrahim pada malam Mi'raj ke langit. Di langit ketujuh, Nabi Ibrahim alaihissalam terkenal sebagai ahli tauhid yang khalis. Beliau diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat berat. Di antaranya beliau dibakar oleh Raja Namrud. Hal ini karena Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala mereka semuanya, kecuali yang disisakan berhala yang paling besar. Dikalungkan di leher berhala besar itu kapak yang tajam. Ketika diketahui bahwa yang melakukan hal tersebut adalah Nabi Ibrahim, lalu dipanggil raja. Beliau diintegrasi Raja Namrud. Apakah engkau melakukan penghancuran terhadap Tuhan kami? Ibrahim menjawab, coba Tuhan tanya sendiri pada berhala yang besar ini. Menerima jawaban tersebut, Raja Namrud bertambah marah. Beliau menyuruh membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Ibrahim hampir dijatuhkan pada api yang hebat itu, Jibril bertanya, alaka hajatun ya Ibrahim, alaka hajatun li ya Ibrahim, adakah engkau meminta kepadaku hai Ibrahim satu hajat? Ibrahim menjawab, adapun aku tidak meminta kepadamu, tetapi aku memohon kepada Allah. Tuhanlah yang menyelamatkan aku dari api yang dahsyat ini. Kemudian Allah berfirman, ya nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, jadilah engkau dingin dan selamatlah atas Ibrahim. Maka semua api pada ketika itu dingin dan Ibrahim pun selamat. Bapak saudara yang insyaallah dirahmati Allah, saya sampai sini dulu. Ibrahim alaihissalam Khalilullah. Jadi teruji. Masuk akal dah. Ketika itu, di zaman itu. Apa sekarang masih ada? Orang-orang menyembah berhala. Berhala disembah. Dibuat dari batu. Terus Nabiullah Ibrahim alaihissalam menghancurkan itu, dikapan, habis, ditinggali siko yang besar, ditaruhlah kapak itu di situ. Yang menuhankan ini
ribut. Kalau Ibrahim alaihissalam ditanya, siapa ini yang hancurkan ini? Tanya dengan yang paling besar, yang ada kapaknya di sini. Mesti jawabnya, tidak masuk akal. Itu tidak baca apa-apa. Kemudian pala putus galau. Siapa yang melakukannya? Nah kalau tidak masuk akal, ngapa nak kamu sembah? Hancur kebegalan. Karena Tuhan itu adalah yang menciptakan kita. Nah, di situ sudah mulai. Orang yang mengaku dirinya Tuhan, yang kuasa. Pak, di dunia ini, ada orang yang tidak terasa dia itu diberi kuasa. Seolah-olah dia kuasa. Nah, yang ini tadi, si Raju yang tadi, dia ngerasa berkuasa. Hebat, kuat, pacak ngapu-ngapu. Akhirnya nak dihukumlah Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebelum dia Jibril alaihissalam datang. Ya Ibrahim, hal laka li hajatun. Apa engkau punya hajat dengan aku? Minta dengan aku apa? Dan ini pernah juga dilakukan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dia hijrah ke Taif. Ya Muhammad, ngomong baik. Kita hancur ke galau ini. Tidak. Kata Nabiullah Muhammad, tidak. Apa doanya? Fa innahum la yafhamun, la yafqahun. Intinya mereka tidak tahu. Insya Allah nanti itu anak cucunya akan beriman. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihissalam, aku tidak minta denganmu ya Jibril, tapi Tuhan. Nah ini di ahli tauhid. Kepada Tuhanku lah, dan tidak mungkin Tuhan tidak tahu. Jadi tidak usah ya Jibril. Sudah. Nah di sini kita nak pelajari Pak. Begitu dia nak dibakar dalam keputusannya, ini kan populer ayatnya Pak. Bapak mungkin dah sering dengar. Dibakar. Di mana-mana api itu panas. Kalau tidak percaya kaget, Bapak mogok ke. Nah, ini tidak masuk mogok ke nih. Dihidup ke kompor. Cetrek. Nah, sekarang kan pakai gas. Cetrek. Gasnya tuh dicoba, panas apa dingin? Api itu. Kalau wong dunia ngomongkan hukum alamnya panas. Tentu kalau dimasukkan ke dalam api, jasad ini terbakar. Sampai sekarang ada yang beragama yang dia kalau matinya dibakar. Hangus, ada debunya begitu. Itu gambaran. Jadi di waktu itu kalau Nabiullah Ibrahim alaihissalam dimasukkan situ, hangus. Tapi Allah berfirman, lah, siapa yang nyadikan api panas nih? Siapa yang nyadikan api panas nih? Maka dia juga lah yang pacak ningin kenyot. Cuma kalamnya baik. Bainal kaf wan nun. Jadi kalam Tuhan itu antara kaf dengan nun. Kun, jadi. Nah, Allah berfirman, ya nar, wahai api, kuni bardan, jadilah engkau dingin. Wasalaman ala Ibrahim. Kuni, karena ini apa namanya, api, kuni bardan. Jadilah engkau dingin. Jadi antara kaf dengan nun kuni bardan, jadi dia dingin. Karena dia yang memanaskan, dia juga yang pacak dingin kuni badan wasalaman ala Ibrahim. Jadi Allah yang menyuruhkan dingin, maka dinginlah api itu. Karena dingin, tidak kati ceritanya kapan uang didinginkan jadi hangus. Jadi tidak kati ceritanya, tidak apa-apa. Keluar Nabiullah Ibrahim, selamat. Nunjukkan bahwa
i'tiqad Nabiullah Ibrahim, karena disebut Khalilullah, itu lillahi subhanahu wa ta'ala. Dia satu. Allah. Allah berikan satu hal yang dirasukannya bukan dari dia tapi min qaulillah kuni bardan. Dinginlah kau api, maka dinginlah. Nah, menak nyobonya di rumah tak usah. Ada api sini, Bo. Ngapo? Coba, ini api panas. Siapa manas ke Allah? Coba aku nak ini nak. Terbakar. Terbakar. Kapan itu tidak? Nah, Bapak saudara yang mah ini itu kadang-kadang dicoba. Ya, nah kita tidak usah nak nyobo-nyobo. Yang tahu ada yang manaskan, sekarang itikotnya yang manaskan juga yang pacak ninginkan. Itu rahasianya. Jadi kalau api itu dingin, siapa yang ninginkannya? Itu. Kita lanjut dulu. Ujian Allah kedua terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan Allah menyembelih anaknya yang bernama Ismail alaihissalam. Perintah tersebut ditanyakan oleh Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah benar aku disuruh menyembelih anakku sendiri? Allah menjawab sampai 2 kali bahwa memang benar disuruhnya menyembelih anaknya sendiri. Peristiwa tersebut terjadi pada bulan haji yang dinamakan hari Tarwiyah, yaitu hari yang benar-benar perintah Allah menyuruh menyembelih. Ketika Ismail diikat dan ditundukkan mukanya ke bumi, Ibrahim dan Ismail telah menyerahkan diri mereka kepada Allah. Lalu diturunkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Turunnya kalimat ini berserta tasdik hati, dituangi Tuhan dengan nur Allah, sehingga terasa oleh Ibrahim dan Ismail bahwa diri mereka milik Allah, dan gerak pedang yang dipegang oleh Ibrahim alaihissalam adalah dikendalikan oleh kudrat Allah. Pada waktu itu Ibrahim merasa di tangan beliau bersatu dengan kekuatan Allah. Ibrahim terasa la haula wala quwata illa billah. Maka pedang yang disembelihkan di leher Ismail itu tidak mempan, tidak jadi putus. Ketika itu pedang itu berkata, aku tidak dapat izin dari Allah untuk memutuskan leher Ismail alaihissalam. Oleh karena itu Allah memerintahkan kepada umat Islam akan melaksanakan kurban sembelihan yang halal sebagai simbol mengembalikan ingatan terhadap masalah iman dan tauhid yang khalis, meskipun senjata yang tajam masih tetap menunggu izin Allah. Senjatanya tajam tapi tetap menunggu izin Allah. Oleh karena itu jangan sekali-kali menetapkan bahwa putusnya sesuatu dengan benda yang tajam tanpa izin Allah. Faham yang demikian termasuk syirik khafi. Selanjutnya Nabi Ibrahim alaihissalam berpesan kepada Nabi Muhammad SAW ketika berjumpa di langit ketujuh itu, sampaikanlah kepada umatmu supaya memperbanyak zikir dan tasbih dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimat tersebut mengandung kalimat fana, yakni menghilangkan daya upaya si hamba diganti dengan hak Allah. Fana tersebut dilaksanakan oleh ahli ma'rifat. Hati mereka selalu mengamalkan menyambungkan sesuatu kepada Allah, dipertalikan dirinya dengan lemah dengan Tuhan yang maha kuasa. Ketika itu nyatalah kehendak Allah dan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bapak saudara, ini pelajaran yang kedua. Kita ini galak telaju. Galak telaju. Mungkin 15 tahun yang lewat, aku nak belanja buku di sini. Wong bertujahan. Ya Allah. Akal akan ngomong ke mati itu. Itu jadi beset. Siapa yang mengatakan pisau, pedang, apapun itu yang mematikan, maka barang itu jadi Tuhan. Ini yang tidak boleh. Barang itu jadi Tuhan. Maka kalau sudah ada yang meninggal, kita galak ngomong inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Tidak usah banyak tanya lagi. Tidak usah banyak tanya lagi. Sakit apa? Kanker. Emang hebat kanker. Jadi Tuhan apa?
Sakit apa lagi ini, dan seterusnya. Akhirnya yang ditanyakannya itu jadi Tuhan. Padahal dia baru ngomong innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabiullah Ibrahim, kita galo-galo supaya dapatkan ini. Bahwa ketika dia nak ngorok, tajam pedang. Kalau nyembelihnya ada syaratnya. Kalau pacak sekali serta. Artinya setajam-tajam itu. Tapi ternyata tidak. Ngapo? Biiznillah. Itu kuncinya. Dengan izin Allah. Yubat. Di satu hikayat kan itu setelah begitu baru terjadi dengan kipas itu. Nah, yang diajarkan di sini tauhidnya itu artinya segala sesuatu itu bergantung kepada Allah, walaupun setajam-tajam pisau, apapun itu tidak bisa mematikan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabiullah Isa alaihissalam kan di dalam satu mukjizatnya menghidupkan yang sudah mati. Memang dia hebat, teman. Dia adalah Rasulullah, diangkat oleh Allah. Yang hebat bukan dia, tapi Allah. Maka ketika dicoba, ambil itu, pilih yang mana baik. Dari yang ada makam itu yang paling tua makamnya kurang lebih 350 tahun sudah meninggal. Apa kata Nabi Isa? Ya fulan, kum biiznillah. Nah, kata-kata biiznillah ini menjadi bagian daripada bahwa yang menghidupkan itu bukannya Nabi Isa, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak-bapak Saudara, ada kata mungkin setengah tahun yang lalu itu kami sampaikan. Ada bahasa yang singkat, kecil galak kita pakai, tapi kadang-kadang nyeleweng dari apa yang diharapkan. Apa bahasa apa tuh? Bahasa insya Allah. Bahasa insya Allah. Oke, kami ini ya ada undangan. Nah, ini saya undang. Bapak Saudara, insya Allah tanggal 19 hari Minggu depan ini tanggal 19 kita akan mengadakan haul abah kita, guru kita Kiai Haji Muhammad Zain Syukri bin Hasan Syukur. Tempatnya di Masjid Cindi atau Nurul Hidayah, Lorong Kapten atau Letnan Jaimas. Di belakang Cindi. Jam 7 sampai jam 10. Pembicaranya adalah Profesor Dr. Said Agil Munawwar. Imam besar kita sini, ya, dia mantan kemana-mana. Dia sudah kelas nasional, ya, bahkan internasional. Jawabnya apa, Pak? Insya Allah. Nah sudah, itu yang kita pakai, insya Allah. Dosa macam-macam lagi. Insya Allahnya nak datangnya, nak tidak. Nah, laju dia jadi penentu. Insya Allah sudah. Mana arti insya Allah? Insya Allah. Insya Allah. Fa'in lam yasha. Itu kan ada koma. Fa'in lam yasha. Fa'lah. Jadi kita ini bergantung dengan Allah. Insya Allah kalau Allah izinkan. Kalau Allah perkenankan. Kalau tidak pacak kami datang. Jam 7 sampai jam 10. Tahu-tahu Bapak besoknya jam 11. Ada waktunya. Pacak tidak datang. Tidak pacak datang. Sudah tadi insya Allah. Kata Tuhan tidak. Gawe tua sekarang ini. Bukan ke situ. Maka tidak pacak kita seluruhnya hadir. Karena yang Allah izinkan, yang diberkatinya, yang ada rezeki, dia pacak hadir. Mungkin kita tahun depan. Nah itu Pak. Ya, ini bahasa yang kita bahas ini, itu meluruskan apa yang kita percayai yang menjadi akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, saudara, ini untuk hari ini senang sekali saya. Mari kita baca doa, tapi kita baca Fatihah dulu kan sudah lama kita tidak ingat imam kita ya. Allah yashfihi, Allah yukawwihi bi anna Allah yashfihi wa yardahu
wa yarzuqhu sihatan wa afiatan wa salam fid din wa dunya wal akhirah. Dan kita juga dak pacak pergi ke Palestin, paling tidak ada rasa iba secara kemanusiaan, banyak yang terbunuh. Mudah-mudahan mereka yang niat dalam lillahi ta'ala menjadi para syuhada, yang kita tidak bisa ke sana, tidak bisa bantu apa-apa, tapi mudah-mudahan doa kita menjadi bagian daripada jihad kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bi anna Allah yansuruhum lil mujahidina fi Palestin. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad tibbil qulub wa dawaiha wa afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma arzuqhu ya Allah sihatan wa afiatan wa salamah fid din wa dunya wal akhirah. Ya Syafi, Ya Syafi, Allahumma Rabban nas adhibil ba'sa isfihi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqaman. Allahumma ansuril Islam al muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina mujahidina fi Palestin. Allahumma ansurhum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una ya 'alima ma fi sudur. Akhrijna ya Allah minaz zulumati ilan nur. Allahumma alif baina qulubina wa hdina subulas salam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Al-afu minkum wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.